Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firdi Rahmadani, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir dari lanjutan tugas UTS yang telah saya buat tentang summary dan analisis infografis April 2021. Sebelum masuk ke pembahasan 3 poin, saya ingin menyampaikan gambaran umum kondisi makroekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 di tengah pandemi COVID 2019. Ada 3 indikator utama yang akan menjadi fokus analisis saya. Yang pertama adalah produk domestik bruto triwulan 1 2021 yang tercatat masih terkontraksi sebesar minus 0,74%. Yang kedua adalah nilai tukar rupiah pada April 2021 pada level 14.530 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan yang ketiga adalah inflasi indeks harga konsumen secara tahunan atau year on year sebesar 1,42%. Data-data ini bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik tahun 2021. Agar presentasi ini lebih terstruktur, saya membaginya menjadi 3 bagian besar sesuai soal ujian. Yang pertama adalah siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentukan kebijakan ekonomi Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK terhadap PDB triwulan 1 2021. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia 2021 di tengah pandemi COVID-19. Baik, yang pertama-tama adalah pihak menentu kebijakan ekonomi. Ada 4 lembaga utama yang berperan dalam menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia yang bertugas menjalankan kebijakan moneter dan menjaga kurs. Pada periode ini, BI menurunkan suku bunga acuan BI 7-Day Reserve Repo Rate hingga 3,5%, level terendah sepanjang sejarah. Untuk mendorong penyalur kredit, BI juga melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik spot maupun DNDF, untuk menstabilkan rupiah, serta menjaga inflasi pada target 3%, plus minus 1%. Yang kedua adalah Kementerian Keuangan yang mengelola kebijakan fiskal dan APBN. Kemenko menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk memberikan insentif pajak dan subsidi bagi UMKM yang terdampak pandemi. Yang ketiga adalah OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor keuangan baik bank umum maupun lembaga keuangan non-bank dan mendorong restrukturisasi kredit UMKM yang terdampak COVID-19. Dan yang terakhir adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, yaitu adalah lembaga yang menjamin dana nasabah bank peserta LPS, mencegah terjadinya bank run atau penarikan dana secara massal secara sekaligus, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Keempat, keempat lembaga ini saling bersinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Nilai kurs rupiah pada April 2021. Pada April 2021 ini rupiah dibuka pada level 14.530 per dolar Amerika Serikat. Dengan rentang pergerakan sepanjang triwulan 1 2021 berada di kisaran 13.900 hingga 14.600 per dolar Amerika Serikat. Ada faktor pemicu volatilitas rupiah pada periode ini. Yang pertama adalah sentimen tapering dari Bank Sentral Amerika, the Fed, yang mendorong capital outflow dari emerging markets termasuk Indonesia. Yang kedua, ketidakpastian global akibat gelombang kedua COVID-19 di beberapa negara mitra dagang.
Yang ketiga adalah tekanan permintaan dolar Amerika Serikat yang meningkat untuk kebutuhan impor bahan baku. Sebagai respon, Bank Indonesia melakukan 3 langkah intervensi pasar valuta asing melalui spot dan DNDF, pembelian surat berharga negara di pasar perdana sebagai bentuk burden sharing dengan pemerintah, serta menjaga agar kurs tidak menembus level 15.000 per dolar. Beberapa indikator pendukung juga menunjukkan tren yang relatif kondusif. Yield SBN 10 tahun turun ke 6,39%. Indeks dolar Amerika Serikat melemah ke 92,6 dan modal asing tercatat membeli neto sebesar 2,34 triliun dengan pembelian SBN neto sebesar 4,15 triliun. Baik, selanjutnya inflasi IHK pada April 2021 kita lihat pada layar. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 0,13% secara bulanan dengan inflasi tahunan sebesar 1,42% dan inflasi kumulatif Januari sampai April 2021 sebesar 0,58%. Angka ini masih berada di bawah sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 3% plus minus 1%. Artinya inflasi masih terkendali, meski di sisi lain juga mencerminkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Jika dilihat dari komponennya, inflasi inti meningkat 0,14%, didorong oleh kenaikan harga emas, perhiasan, seiring tren harga emas global dan peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Kelompok bahan makanan bergejolak, yang harusnya bergejolak ini justru melambat di angka 0,15% karena masuknya masa panen raya yang membuat pasokan komoditas hortikultura dan beras membaik. Sementara harga yang diatur pemerintah meningkat sebesar 0,11%, dipengaruhi dari kenaikan cukai rokok, kretek filter, dan kenaikan harga LPG rumah tangga. Sekarang dari dua indikator sebelumnya ada kaitannya. Yang pertama adalah mekanisme transmisinya dapat digambarkan seperti ini. Ketika rupiah melemah ke 14.530, harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga terjadi imported inflation. Kondisi ini menekan daya beli masyarakat karena kenaikan harga tidak diimbangi kenaikan rupiah, kenaikan upah. Akibatnya konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga minus 2,23% year on year-nya. Dan pada akhirnya PDB triwulan 1 2021 juga terkontraksi sebesar minus 0,74% year on year-nya. Secara umum, dampak fluktuasi kurs terhadap PDB bersifat dua arah. Ketika rupiah menguat, biaya impor bahan baku turun, sehingga tekanan inflasi berkurang. Cicilan utang luar negeri pemerintah menjadi lebih ringan, dan investasi asing yang mencari aset murah dalam jangka pendek bisa masuk ke Indonesia. Namun di sisi lain daya saing ekspor justru melemah. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, daya saing ekspor meningkat dan pendapatan eksportir naik. Tapi harga impor melonjak, beban utang luar negeri membesar, dan neraca perdagangan di sektor komoditas seperti sawit dan batu bara tertekan. Kondisi PDB 2021 dan tren pemulihan. Masuk ke pada kondisi PDB ini, eh, kita mulai dengan melihat tren pergerakan PDB dari waktu ke waktu. Sejak mencapai titik perdana pada triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%, kontraksi PDB terus menyempit secara konsisten, minus 3,49% di triwulan 3 2020, minus 2,19% di triwulan 4 2020,
hingga akhirnya minus 0,74% di triwulan 1 2021. Nah, hal ini menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang jelas, meskipun perekonomian secara keseluruhan masih dalam fase yang tidak baik. Pendorong utama perbaikan ini adalah kinerja ekspor yang tumbuh 6,74% dan konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,96%. Meski konsumsi rumah tangga komponen terbesar PDB masih tertekan di minus 2,23%. Terakhir, saya lihat kondisi makro Indonesia di 2021 dari dua sisi pengeluaran dan sisi lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran atau demand side, pembatasan mobilitas masyarakat yang masih berlanjut membuat konsumsi rumah tangga tertahan di minus 2,23% dan investasi atau PMTB masih terkontraksi minus 0,23%. Namun tekanan ini berhasil diimbangi oleh ekspor yang tumbuh tinggi sebesar 6,74% dengan didorong peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama serta konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,96% lewat akselerasi stimulus fiskal, belanja barang, modal, dan bantuan sosial. Kita lihat dari sisi lapangan usaha atau supply side, terjadi pergeseran performa yang cukup kontras antar sektor. Sektor informasi dan komunikasi memimpin pertumbuhan sebesar 8,72%, didorong akselerasi adaptasi digital selama pandemi. Diikuti sektor jasa kesehatan yang tumbuh 3,64% dan pertanian yang tumbuh 2,95%. Sebaliknya, sektor transportasi menjadi yang paling terdampak dengan kontraksi tajam minus 13,12%. Diikuti akomodasi dan makan minum minus 7,26%, serta jasa perusahaan minus 6,10%. Sektor-sektor ini yang paling terpukul oleh pembatasan mobilitas. Jadi secara keseluruhan perekonomian Indonesia pada 2021 berada dalam fase pemulihan yang bertahap dengan prospek yang diperkirakan terus-menerus membaik seiring pemulihan ekonomi global dan berlanjutnya stimulus kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Hmm. Baik, kesimpulan dari paparan saya adalah eh, pihak-pihak yang menjadi kebijakan adalah BI menjaga stabilitas moneter dan kurs, Kemenkeu mengelola stimulus fiskal, OJK mengawasi sektor keuangan, dan LPS menjamin simpanan. Dampak kurs dan inflasi terhadap PDB adalah depresiasi rupiah ke 14.530 US dollar memicu imported inflation dan inflasi IHK sebesar 1,42% year on year yang rendah mencerminkan daya beli lemah. Konsumsi rumah tangga turun minus 2,23% dan PDB terkontraksi minus 0,74% pada triwulan 1 2021. Yang terakhir adalah kondisi makro 2021. Indonesia masih dalam fase survival recovery dan tren PDB telah membaik dari minus 55,32% di bulan 2 2020 ke minus 0,74% pada triwulan 1 2021 dengan ekspor dan stimulus fiskal menjadi penopang utama pemulihan ekonomi. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.